Uh, Linguistik sistematik fungsional atau sistem fungsional linguistik adalah sebuah pendekatan linguistik yang bertujuan untuk memahami bagaimana sebuah teks membentuk maknanya dalam sebuah konteks. Jadi tokoh-tokoh yang termasuk dalam linguistik fungsional ini adalah salah satunya seperti M.A.K. Holiday dan J.R. Ford. M.A.K. Holiday adalah tokoh yang mendominasi teori ini sebagaimana juga terlihat dalam bentuk yang lain seperti language, context, and text, language as a verbal art, and language as a social semiotic. Linguistik fungsional sistematik juga berkaitan langsung dengan bukunya seperti Functional Grammar. Holiday berjasa sebagai akademisi yang mengembangkan lebih jauh mengenai teori ini. Terima kasih. Dalam pengertian linguistik sistematik fungsional adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks situasi dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam pandangan ini, bahasa merupakan suatu konstruk yang dibentuk melalui fungsi dan sistem secara simultan. Ada dua hal yang penting yang perlu digarisbawahi. Pertama, secara sistematik, bahasa merupakan wacana atau teks yang terdiri dari sejumlah sistem unit kebahasaan yang secara hierarkis bekerja secara simultan dari sistem yang lebih rendah fonologi grafologi menuju ke sistem yang lebih tinggi leksikogramatika atau leksikogramar, struktur teks dan sistematik wacana. Masing-masing level tidak dapat dipisahkan karena masing-masing level tersebut merupakan organisme yang mempunyai peran yang saling terkait dalam merealisasikan makna suatu wacana secara holistik. Holiday 1985, Holiday 1994. Kedua, secara fungsional. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan suatu tujuan atau fungsi proses sosial di dalam konteks, situasi, dan konteks kultural. Holiday 1994, Badfay, Frespin, dan Yalop 2000. Oleh karena itu, secara semiotika sosial, bahasa merupakan sejumlah semion sosial yang sedang menyimpulkan realitas, pengalaman, dan logika, realitas sosial, dan realitas semiotis simbol. Dalam konsep ini, bahasa merupakan ranah ekspresi dan potensi makna. Baiklah, materi berikutnya mengenai prinsip dasar linguistik sistemik fungsional. Linguistik sistemik fungsional memiliki 5 prinsip dasar. Yang pertama, sosial sistemik, yang kedua, bahasa sebagai sumber, yang ketiga, teks bukan kalimat, yang keempat, teks dan konteks sosial, dan yang terakhir, construing meaning. Linguistik ini juga memiliki metafungsi bahasa. Metafungsi bahasa adalah bentuk-bentuk internal bahasa yang membentuk suatu tata bahasa. Dengan mengamati metafungsi ini, kita dapat melihat hubungan bahasa dengan dunia luarnya. Linguistik sistemik fungsional memiliki 3 metafungsi. Ketiganya akan berguna untuk menyelidiki makna yang terbentuk. Metafungsi yang pertama yaitu fungsi ideasional. Fungsi ini menjabarkan bagaimana bahasa bisa mewakili pengalaman dan mengekspresikan persepsi tentang dunia atau suatu kejadian. Dalam fungsi ini terdapat 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu proses, partisipan, dan keadaan. Metafungsi yang kedua yaitu fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal itu menggarisbawahi bagaimana bahasa digunakan dalam berinteraksi dengan pasangan bahasa kita apabila komunikasi saling dimengerti oleh kedua belah pihak. Dan metafungsi yang terakhir adalah fungsi tekstual. Fungsi ini berkaitan dengan makna tekstual atau bagaimana tekstur berperan dalam sebuah teks. Semakin kohesif dan koheren sebuah teks, maka semakin besar tekstual tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Aliran linguistik fungsional memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan linguistik fungsional yaitu yang pertama, pada khasana kebahasaan, linguistik fungsional sangat mempengaruhi tata bahasa dalam khasana perkembangan linguistik sebelumnya, sekaligus membuka cakrawala baru agar aspek fungsional menjadi pertimbangan penelitian bahasa. Yang kedua, sementara dalam dunia sastra, gagasan Jacobson tentang 6 fungsi bahasa menjadi pijakan dalam menelaah karya sastra. Idenya tersebut melahirkan istilah model komunikasi sastra yang memusatkan pada pesan terkandung dalam karya sastra. Sedangkan kelemahan dari linguistik fungsional yaitu yang pertama, gagasan fungsional tidak menyatu secara mendalam. Komponen fungsional untuk menentukan makna dalam penelitian bahasa. Seperti pada tataran sintaksis, hanya menyebutkan adanya fungsi dalam setiap struktur bahasa. Namun,
tidak menjelaskan terminologi apa saja yang tercakup di dalamnya. Dan yang kedua, sementara dalam sastra, fungsi bahasa dinyatakan oleh Jacobson ketika diterapkan dalam menganalisis karya sastra memiliki kekurangan. Model komunikasi sastra Jacobson tidak memperhatikan kompetensi kebahasaan yang lain seperti mengabaikan relevasi sosial budaya. Padahal, sosial budaya memainkan peranan penting dalam memahami makna bahasa. Terlebih dalam karya sastra karena di dalamnya melibatkan aspek sosial, kultural yang sangat kental.